Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Praktikum PT Lab Modul 7. Pada modul 7 ini kita akan membagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai AAD lantai produksi. Kemudian untuk praktikum selanjutnya kita akan membahas mengenai AAD keseluruhan, meliputi fasilitas, kantor, dan lain hal sebagainya. Sedikit menjelaskan mengenai AAD. AAD yaitu merupakan AAD atau Area Allocation Diagram merupakan gambaran layout secara global yang menggambarkan hubungan kedekatan antar departemen dengan skala ukuran luas lantai yang sebenarnya. Sebetulnya untuk AAD itu sendiri ukurannya bebas. Mau panjangnya berapapun ataupun lebarnya berapa itu terserah kalian. Hanya saja kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Data yang dibutuhkan yaitu pertama data routing sheet. Kita membutuhkan data jumlah sel. Yang kedua adalah data pada tata letak mandiri. Kita membutuhkan data luas sel untuk per selnya, kemudian panjang sel dan lebar sel. Kemudian untuk derajat kedekatannya, kita membutuhkan data dari TSP, baik dari TSP ataupun ARD. Itu bisa saja, yang mana saja terserah kalian. Tapi saya di sini menggunakan data dari TSP. Kita langsung mulai saja. Di sini saya memiliki format tabel seperti ini, ada kode, mesin atau sel, kemudian derajat kedekatan, jumlah sel, luas sel, panjang dan lebar. Di sini saya akan mencontohkan untuk sel konektor saja. Untuk sel konektor, misalnya seperti ini. Untuk luas selnya kita dapat lihat dari data tata letak mandiri. Sel konektor 56,2. Luasnya 56,2 meter persegi. Kemudian untuk panjang dan lebarnya kita dapat lihat dari data tata letak mandiri. Kemudian setelah kita mengisi luas sel, panjang dan lebar, kita gambar menggunakan Visio. Bebas sebetulnya, kalian bisa menggambar menggunakan CorelDRAW atau aplikasi lain, tapi saya menggunakan aplikasi Visio saja. Untuk ukurannya 1:100 ya. Jadi dalam data satuan meter, tetapi konversikan ke Visio itu dalam satuan sentimeter. Misalnya ini untuk AAD sel konektor, panjangnya 6 cm, kemudian lebarnya 9,37 cm. Nah, seperti ini. Untuk sel konektor itu jumlah selnya ada 9, maka kita buat sel konektornya 9. Dan seterusnya kalian buat 9. Kalau misalkan ada yang 10, kalian buat 10. Kalau misalkan ada yang 50, kalian buat 50 semuanya. Yang penting sesuaikan saja dengan jumlah sel pada routing sheet. Nah, misalnya seperti ini. Ini merupakan sel konektor, jadi sel yang atau bagian yang memproduksi konektor saja. Kalian harus memperhatikan juga tata letaknya, mau lurus seperti ini ataupun berbentuk U ataupun zigzag, terserah kalian. Yang penting efisienkan daerahnya, jadi harus berbentuk kotak. Daerah AAD itu harus berbentuk kotak untuk mengefisienkan biaya ataupun perpindahan dan sebagainya. Kita namai
Nah, seperti ini. Cukup mudah untuk praktikum modul 7 pertama. Kemudian saya beri contoh lagi. Karena sel konektor itu dekat dengan sel I pengecatan, maka kita gambar saja sel pengecatan. Untuk luasnya 41,8. Kita lihat datanya di data tata letak mandiri. Seperti ini. 6,67 cm. Nah, seperti ini. Supaya kalian tidak bingung, kita warnai saja setiap selnya. Kalian gambar saja. Nah, jadinya akan seperti ini. Misalnya seperti ini jadinya. Untuk sel konektor harus berdekatan dengan sel pengecatan. Dilihat dari TSP ataupun ARD yang telah kalian buat. Cukup mudah. Seperti ini. Nah, untuk tata letaknya kalian sesuaikan, diusahakan jangan ada lahan yang kosong, misalnya seperti ini. Jadi sel pengecatannya itu seperti ini. Nah, jadi kan ada daerah yang kosong. Nah, diusahakan jangan seperti ini. Kalian buatkan saja seefisiennya seperti apa. Yang penting intinya bentuknya harus kotak ya. Diusahakan kotak. Seperti itu. Cukup mudah. Nah, kalian isi semuanya. Misalnya di data yang saya punya, untuk jumlah selnya itu ada 182. Berarti harus ada 182 sel. Harus ada 182 sel. Dan bentuknya diusahakan kotak. Seperti itu. Baik, jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan kepada asistennya masing-masing. Sampai bertemu di praktikum modul 7 pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.